Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang jadal Al-Quran. Rujukan yang saya gunakan adalah buku Bapak Tafsir Modern karya Ahmad Khan, repositori IAIN Kudus bab 2 makna jadal menurut Mana Khalil Al-Qotton dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, jurnal jadal dalam pandangan Al-Quran dan pendidikan konseling karya Hamdani Khairul Fikri. Yang pertama, pengertian jadal Al-Quran. Secara bahasa, kata jadal ini berasal dari jadala yujadilu judulan yang berarti memintal atau memilin, yang mana pengertian ini berasal dari kata ahkamtu fatlahu jadaltu yang bermakna aku kokohkan jalinan tali itu, mengingat kedua belah pihak yang berdebat itu mengokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang dipegangnya. Lalu pengertian jadal Al-Quran secara keseluruhan ini ialah pengungkapan dalil untuk mengalahkan orang kafir dan para penentangnya melalui pembuktian atas kebenaran yang dapat diterima oleh hati nurani manusia. Ada beberapa definisi lain dari jadal Al-Quran ini. Di antaranya, jadal Al-Quran ialah pola atau cara yang digunakan Al-Quran dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan pendapat yang menantangnya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa jadal atau berdebat merupakan salah satu tabiat manusia dalam surat Al-Kahfi ayat 54, yang artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak debatnya. Ini dinyatakan bahwa yang paling banyak bermusuhan dan bersaing adalah manusia itu sendiri. Rasulullah juga diperintahkan agar berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik serta dapat meredakan keberingasan kaum musyrik itu. Di samping itu pula, Allah memperbolehkan manusia untuk berdiskusi dengan ahlu kitab, namun dengan cara yang baik, sebagaimana diskusi ini bertujuan untuk menampakkan hak kebenaran dan menegakkan hujah atas validitas Al-Quran. Maka dengan ini, kita dapat mengetahui bahwa esensi metode jadal Al-Quran dalam memberikan petunjuk kepada orang kafir dan mengalahkan para penentang Al-Quran itu. Lalu, cara Al-Quran dalam berdebat. Al-Quran dalam berdebat dengan para penentangnya banyak mengemukakan dalil dan bukti yang kuat serta jelas yang dapat dimengerti, karena yang dihadapinya semua lapisan masyarakat, baik yang terpelajar maupun yang dungu, baik orang terpandang maupun orang awam, dan yang lain sebagainya. Dengan demikian, kita dapat menemukan bahwa cara yang digunakan oleh Al-Quran dalam jadal senantiasa sejalan dengan fitrah manusia, sehingga pembicaraannya selalu cocok dengan kondisi mereka. Keistimewaan jadal yang dibawa oleh Al-Quran bila dibandingkan dengan teologi yang lain agaknya berbeda. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Lalu, jenis-jenis jadal dalam Al-Quran. Yang pertama, menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah seperti ketauhidan Allah dan uluhiyahnya dan keimanan kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Yang kedua, membantah pendapat para penantang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Perdebatan ini mempunyai beberapa bentuk, diantaranya membungkam lawan bicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima baik oleh akal agar ia mengakui apa yang tadinya diingkari, mengambil dalil dengan mabda atau asal mula kejadian untuk menetapkan ma'ad, hari kebangkitan,
seperti firman-Nya dalam Quran surat Qaf ayat 15 yang artinya, "Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu dalam penciptaan yang baru." Lalu membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebenaran kebalikannya, seperti yang tersurat dalam Quran surat Al-An'am ayat 91 yang artinya, "Katakanlah, siapa yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya, padahal telah diajarkan kepada kamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya." Lalu membungkam lawan dengan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Lalu, urgensi mempelajari jadal Al-Quran itu seperti apa? Mengapa Al-Quran itu membantah argumen-argumen orang kafir dan orang musyrik? Ada beberapa urgensinya, di antaranya, Al-Quran itu turun di tengah-tengah bangsa Arab dan menggunakan bahasa mereka. Maka Al-Quran juga berargumen sebagaimana argumen-argumen mereka, sehingga mereka jelas atas persoalan-persoalan yang dibicarakan. Yang kedua, fitrah manusia yang suci akan selalu menerima hal-hal yang bersifat pasti dan rasional sebagaimana yang mereka lihat dan mereka rasakan, dan bukan angan-angan yang tiada batas. Yang ketiga, menghindari kata-kata yang rumit dan membutuhkan rincian merupakan hal yang dianjurkan dan diinginkan semua orang. Kata-kata yang membutuhkan penjelasan panjang lebar merupakan sebuah kerumitan yang sulit dipahami oleh orang-orang umum. Maka, apabila seseorang mampu menggunakan argumen yang tepat dan tidak rumit, akan menang dalam berargumen. Begitulah Allah memberikan bantahan-bantahan yang jelas dan mudah untuk diterima oleh siapapun. Lalu tujuan jadal itu sendiri seperti apa? Di antaranya, tujuan jadal itu adalah sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah. Yang kedua, sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu, ingin mengkaji sesuatu persoalan secara nalar dan rasional. Yang ketiga, untuk menangkis dan melemahkan argumentasi-argumentasi orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan atau permasalahan dengan jalan menyembunyikan kebenaran yang disinyalir dalam Al-Quran. Jadal juga masuk dalam sarana pendidikan, seperti dalam konteks pendidikan, seperti pengaruh jadal dipahami dalam kerangka pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia, atau dalam kata lain, membuat manusia menjadi makhluk yang memiliki budaya yang tinggi, yang selaras dengan citra penciptaannya yang paling bagus. Dari sekian banyak metode yang dikenal selama ini, khususnya dalam melayani sisi manusia yang rasional dan emosional, kiat diskusi, tanya jawab, bantah-membantah, dialog, seminar, dan semacamnya, yang dalam kerangka Al-Quran dapat dipahami sebagai jadal, masih menempati posisi yang strategis. Dan karenanya yang masih tetap relevan dan efektif, khususnya jadal yang terpuji, jadal dalam Al-Quran, seperti yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, yang merupakan contoh yang baik sekali di antara yang bersifat dan mengarah pada model dialog deduktif. Al-Abrosy juga memandang jadal dalam mendekati setiap permasalahan akan dapat mempengaruhi jiwa pihak si terdidik untuk menjadi lebih matang dan sangat berpengaruh dalam membina kebebasan dan kekuatan berpikir. Memahami jadal Al-Quran dapat berarti mempermudah jalan dalam menangkap pemahaman yang benar atas dialog jadal yang pernah terjadi dan tertera dalam Al-Quran, baik di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat atau dengan nabi, atau juga di kalangan para nabi dengan kaumnya,
di kalangan orang-orang saleh yang mulia, atau antar perorangan di kalangan Bani Adam dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, jadal Al-Quran juga berperan kuat dalam penafsiran Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.